Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang subuh ini. Sekarang pemeriksaan di bagian Krimsus untuk pemeriksaan masalah yayasan dan sekolah terus gencar dalam proses pemeriksaan oleh Polda Jabar. Sudah 2 minggu berlalu memang pemeriksaan ini ya. Saya mendapat informasi lebih dari 21 orang sudah diperiksa, termasuk orang-orang yang pernah diperiksa dan juga yang belum pernah diperiksa, lebih 21 diperiksa. Dan itu terakhir kemarin di tanggal 30, yaitu salah satu saksi yang diperiksa di Polda Jabar. Yang selebihnya diperiksa di Polsek Sagala Herang. Hari ini juga akan ada diperiksa satu orang. Ya. Kalau misalkan kita lihat di yayasan, di sekolah, yayasan dan sekolah, kita ketahui bahwa ini kalau kita lihat ke belakang, yang mendirikan adalah Pak Yosep beserta tim. Dan katakanlah Pak Yosep itu sebagai owner awalnya demikian ya, beserta Ibu Tuti almarhumah ya. Kita lihat dari keorganisasian juga ya, di sana kita pernah lihat struktur organisasinya ya, di mana di sana tercantum nama Pak Yosep, almarhumah Ibu Tuti, Amelia, dan juga Yang Yoris. Kita ketahui juga sebagai ketua daripada yayasan adalah Kang Yoris ya sana. Tentunya ini secara tidak langsung mereka pasti akan melalui proses pemeriksaan karena secara tidak langsung mereka ada di sana, operasionalnya ada di sana. Nah, bagaimana sekarang dengan Pak Yosep yang sudah divonis 20 tahun ya, vonis hakim? Bagaimana, apakah Pak Yosep akan diperiksa juga untuk memberikan keterangan seputar masalah operasional sekolah ini dan juga dengan yayasan? Ya, tentunya tidak akan pastinya akan diminta keterangan oleh pihak penyidik karena memang secara tidak langsung juga berkecimpung di yayasan sekolah ini. Nah, beliau juga lah yang membangun sekolah ini ya. Yang Kang Yoris tentunya sudah diperiksa juga ya. Nah, untuk Pak Yosep ini, akankah memberikan keterangan sejujur-jujurnya mengenai operasional daripada sekolah ini? Yang dimana kita ketahui bahwa ada indikasi ke arah penyalahgunaan, terutama adanya informasi mengenai data fiktif, yang nantinya kalau dari mulai data fiktif nanti akan berkembang lebih jauh lagi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah kucuran dana uang negara. Kalau data fiktif berarti sudah ada pelanggaran merubah data atau data kesiswaan. Yang kita ketahui yang namanya yayasan, adanya dana kucuran dana BOS. Di mana dana BOS itu tergantung daripada berapa banyak jumlah siswa. Kita ketahui ada jumlah nominalnya seperti SMP, SMA, SMK ya. Itu ada nominal berbeda. SMP sekian juta, kemudian persiswanya ya, kemudian SMA sekian juta, SMK sekian juta. Kalau tidak salah SMK itu paling besar nilai nominalnya, 1 juta lebih lah per orangnya ya, 1, berapa 4 atau 1,7 gitu, saya lupa nih ya. Ya persiswanya seperti itu. Tentu kucuran dana ini kan datangnya dari pemerintah dan ini uang negara. Uang negara itu kan tidak boleh disalahgunakan. Uang negara itu untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat, di mana ini berkaitan dengan masalah pendidikan. Maka ini adalah sepenuhnya untuk proses daripada operasional sekolah atau yayasan tersebut ya, yang menaungi sekolah, di mana peruntukannya sudah jelas bahwa peruntukannya untuk operasional, apakah dibelikan masalah barang-barang untuk operasional sekolah, pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ada data fiktif, ya, data fiktif berarti ada jumlah siswa yang tidak sesuai dengan keberadaan siswa tersebut. Berarti kalau jumlahnya akan lebih besar. Kalau jumlahnya lebih besar tidak ada siswanya, kemana
pertanyaannya adalah kemana uang yang adanya itu yang tidak sesuai dengan jumlah daripada nominal. Nah, ini kan sudah ada indikasi penyalahgunaan, dan itu sudah disampaikan oleh dari Polda Jabar. Nah, tentunya akan jadi pertanyaan sebenarnya. Pertanyaannya adalah uang-uang atau dana yang dikucurkan oleh pemerintah, tentu kemana larinya? Kan ini yang sedang diproses oleh pihak penyidik sebetulnya, ya kan? Kalau misalkan ada indikasi, sekali lagi, kalau misalkan ada indikasi ke arah penyalahgunaan, tentu ada orang-orang yang menyalahgunakan. Nah, ini siapa saja? Kalau misalkan ada indikasi, sekali lagi ya, siapa saja yang ikut terlibat dalam proses penyalahgunaan ini. Ya kalau kita ketahui di sana memang ya di sana ada Pak Yosep, ada Kang Yoris, ada almarhumah Ibu Tuti, almarhumah Amelia. Memang kita memang sedikit kadang-kadang berpikir, apakah mereka semua mengetahui ya tentang masalah data fiktif ini? Ya kalau misalkan mengetahui, ya secara tidak langsung termasuk almarhumah juga mungkin bisa saja mengetahui hal tersebut ya. Tetapi mungkin saja barangkali di antara mereka mungkin ada yang sudah mungkin merasa, wah ini penyalahgunaan, ada kekhawatiran atau apa, mungkin bisa saja seperti itu. Nah, ada juga permasalahan masalah uang 400 juta yang kita ketahui bahwa akan ada rencana pembayaran untuk pembelian sebuah rumah dan tanah yang di atas rumah TKP tersebut. Kita pernah dengar informasi itu ya. Dan tentunya uang 400 juta juga itu juga harus dicari tahu, dan itu pasti sudah dalam proses penyelidikan. Tentunya adalah dari mana uang 400 juta itu. Kalau kita lihat daripada penghasilan dari Pak Yosep, kemudian almarhumah Ibu Tuti, ya karena ini kan keluarga di situ, apakah akan mencapai ke angka 400 juta? Nah, tentunya dari pertanyaan adalah dari mana sumber dana untuk 400 juta ini? Apakah punya warisan? Apakah menjual sesuatu menjadikan, kita juga tidak tahu sumber dananya dari mana ya, 400 juta itu. Tentu ini dalam proses penyelidikan pastinya. Dan pasti akan dipertanyakan sampai sekarang uang itu ada di mana? Berasal dari mana dan sekarang sudah kemana? Apakah masih ada 400 juta itu? Tentu ini juga barangkali akan jadi proses penyelidikan dari pihak kepolisian ya. Tapi juga kita juga harus mencari tahu juga apakah memang 400 juta itu memang benar ada kebenarannya sesuai dengan informasi yang kita dapat di media, bahwa ada seseorang yang rencananya akan datang ke TKP di tanggal 17 untuk pembelian tanah tersebut yang akan dibayar dengan uang sekitar 400 juta, kurang lebih seperti itu. Dan juga akhirnya pada tanggal 18 rencananya, tanggal 17 tidak jadi, dipundurkan ke tanggal 18, sehubungan tanggal 17 katanya terlalu ramai, dipindahkan ke tanggal 18. Tapi ternyata informasi tanggal 18 tidak jadi pada pelaksanaan. Dan itu tidak tahu kemana itu juntrungannya ya, kelanjutannya seperti apa. Tetapi pasti kita yakin bahwa itu akan ditindaklanjuti. Kemana uang 400 juta itu? Nah, permasalahan di yayasan ini hidup pikuknya sebenarnya sedikit rumit ya. Apalagi kalau kita lihat dari Pak Yosep awal-awal sering mengatakan bahwa jangan ngebahas yayasan. Artinya kamu tidak tahu, waktu pernah mengatakan itu Pak Yosep kepada Pak Dedi ya. Mana terjauh naon masalah yayasan gitu. Jadi, jangan ngebahas masalah yayasan. Pak Yosep sering sekali keluar dari statementnya Pak Yosep bahwa jangan ngebahas yayasan seperti itu, karena kalian tidak tahu masalah yayasan. Pak Yosep lah yang tahu masalahnya, jelas, karena Pak Yosep kan peran lingkupnya di situ, beliau lah yang sebagai ownernya kan secara tidak langsung demikian. Tentu dan pertanyaannya adalah, apakah Pak Yosep akan membuka sebuka-bukanya setelah ada vonis hakim yang 20 tahun ini ya? Tentu ini akan kita pertanyakan sehubungan dengan Pak Yosep sudah divonis itu, apakah Pak Yosep akan membuka sebuka-bukanya tentang masalah yayasan ini?
Ya, karena jelas di sini sudah ada indikasi pelanggaran. Masa sih Pak Yosep tidak mengetahui masalah operasional sekolah? Walaupun kemarin-kemarin waktu dulu-dulu pernah kita dapat informasi dari seorang Yoris yang pernah diwawancara oleh media nasional bahwa Kang Yoris mendapatkan gaji sekian puluh juta, almarhumah sekian puluh juta, almarhum Amel sekian puluh juta, dan Pak Yosep ditanya apakah dapat? Tidak. Ya, Pak Yosep tidak dapat gitu kan. Kata Kang Yoris tuh di media, kita tahu semua lah ya. Ditanya sama hostnya Aiman, kenapa aku tidak dapat? Katanya sudah di stop. Ya, sudah stop karena ya barangkali karena ada hubungannya, barangkali Pak Yosep mempunyai istri muda ya. Sehingga mungkin saja dari situ sebab musababnya jadi di stop ya. Kita tidak tahu juga alasannya apa, kenapa di stop juga itu, tapi ya bisa juga arahnya dari situ ya, tidak menutup kemungkinan. Nah kan kalau lihat ke belakang lagi memang ya perseturuan itu ada seperti itu. Nah sekali lagi bahwa apakah Pak Yosep akan membuka sebuka-bukanya untuk kasus masalah yayasan ini setelah Pak Yosep dihukum 20 tahun penjara? Apalagi yang harus ditutup-tutupi dan apalagi yang harus disembunyikan kalau memang sudah ada vonis 20 tahun penjara. Walaupun kita masih menunggu apakah Pak Yosep akan banding apa tidak. Karena sekarang ada hari ke-7. Apakah hari ini Pak Yosep akan banding apa tidak? Ya kita tunggu saja juga dulu. Ya. Ya kalau tidak salah informasi yang saya dapat, kalau tidak salah hari ini Pak Yosep akan diperiksa ya di Subang, di Lapas Subang. Kita tunggu saja ya seperti apa kelanjutannya dan informasinya. Ikuti terus perjalanan kasus Subang. Yang jelas bahwa Polda Jabar terus bekerja, kita lihat ya secara maraton untuk masalah tipikor di yayasan dan sekolah. Tetapi kita juga menunggu obstruction of justice. Jangan berhenti untuk menyuarakan masalah yang berkaitan dengan kejanggalan-kejanggalan, terutama adalah di obstruction of justice setelah ada vonis hakim. Terus suarakan, jangan sampai ini lenyap begitu saja, karena walaupun kita yakin bahwa no viral, no justice. Terus suarakan, ya, karena obstruction of justice ini sudah jelas, itu pun disampaikan oleh Polda Jabar. Jadi jangan sampai diam. Ayo rekan sahabat terus suarakan. Karena kalau tidak dengan suarakan netizen, wah ini agak-agak ya tetap suara netizen itu adalah suara yang paling utama. Kita hanya menampung saja sebagai YouTuber. Rekan-rekan sahabat yang terus bersuara agar supaya terus didengar oleh pihak Polda Jabar bahwa kita menanti semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.